ketika tahun 1997 itu kan terjadi sebuah kebakaran hutan yang Terbesar itu. Iya, 97. ya kan? Bahkan di skala nasional di Indonesia gitu kan. Nah, salah satunya di lingkup Lawu Utara ini, yang kalau nggak salah hampir 4 atau 5 bulan untuk penanganannya, pemadamannya. Kita rame-rame di situ, kita nemu tengkorak, Bu. Tengkorak manusia. Oke. Jadi kita di perengan jurang gitu, loh, gila ini tengkorak ini. Ya kita kumpulin. Dan kita namanya orang yang ya kita tetap rawat lah. Meskipun bagaimanapun. Kita kumpulin itu tulang-tulang. Kita bungkus pakai mantel persediaan kita. Kita bungkus, kita kumpulin jadi satu. Dan kita flying camp. Ya udah, kita tidur sama tengkorak di situ. Itu kalau nggak salah Alfi itu termasuk operasi pencarian besar ya? Betul. Bahkan kita melibatkan ratusan relawan, teman-teman dari tim SAR gabungan, Basarnas, BPNPB, BPBD, Polres, Korem, masyarakat sekitar di situ. Kita bahu-membahu untuk mencari survivor ini, gitu. Bahkan dari K9 Polres Karanganyar pun menurunkan anjing yang terbaiknya, yang jenis Labrador itu. Itu pun gila, bro, blank juga. Bener-bener kayak hilang gitu aja deh. Iya. Nggak kedetek ya? Nggak kedetek. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Kemarin-kemarin gue udah sering banget tuh mengulas tentang Gunung Lawu. Ya, mungkin kalian dari kemarin sudah familiar ya dengan nama-nama Mas Hari, Mas Jondit. Kali ini gue mendatangi salah seorang rekan seperjuangan Mas Jondit di masa itu, yang juga salah seorang pendiri dari AGL alias Anak Gunung Lawu. Mau tahu ceritanya seperti apa? Langsung gue perkenalkan Mas Toto, apa kabar? Wes, thank you brother. Baik, alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah nih bro, gue diterima di tempatnya Mas Toto. Ini di daerah Solo ya? Solo. Tempatnya keren bro. Motor antiknya, gokil. Itu motor-motor gila. Itu dari zaman perang bro. Itu seharga-harga mobil mewah itu kalau di Montuker ini. itu emang koleksi Mas ya? Ya, begitulah kira-kira. Oh gitu. Tapi kalau ada yang cocok ya. Das juga. Kolekdol. Kolekdol. Oke Mas, ini jadi penonton Jelajah Malam ini kan mereka rata-rata nih para pendaki juga ya. Jadi mereka tuh suka banget sama kisah-kisah pendakian. Kemarin itu pas Mas Jondit, wah gokil. Responnya alhamdulillah luar biasa. Makanya kali ini gue pengen datengin Mas Toto nih. Dari sudut pandang di generasi yang sama, era yang sama, tapi dari sudut pandang yang lain nih. Ceritanya gimana sih dulu awalnya AGL itu ada Mas? Gitu. Jadi AGL ya kan, Anak Gunung Lawu ya. Anak Gunung Lawu ini itu kan sebetulnya sudah ada tuh di tahun 80-an. 80-an gitu kan. Jadi yang mana dulu di Solo Raya gitu kan, di Surakarta yang meliputi Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, itu kepedulian tentang kemanusiaan atau orang dalam bahasa Jawanya titulung di alam itu baru ada 3 bro. Gitu. Baru ada 3. Mana aja tuh? AGL, Puma Peta, sama Bakorlak. Badan Koordinasi Lapangan di bawah UNS. Oh UNS. Ya, dia bermain lebih spesifik ke air. Karena kita kan punya Bengawan Solo. Oke. Jadi untuk orang-orang Hanyu dan bla 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 gitu kan. Nah teman-teman AGL dia spesifik di rimba gunung. Dan di bencana-bencana gitu kan. Berjalannya waktu AGL ini bukan sebuah organisasi yang
terbentuk dengan langsung atau instan, itu enggak. Ada prosesnya. Ada proses yang sangat panjang. Karena di sini merupakan jiwa. Jadi jiwa-jiwa relawan, jiwa-jiwa volunteer itu benar-benar terasah yang ada di sini, gitu kan. Jadi kita punya background yang beraneka ragam, gitu kan. Yang dari teman-teman Mapala, dari PA, dari pengamen, ya kan, dari orang-orang wira swasta, bahkan dari pengangguran. Majemuk ya? Majemuk sekali, gitu, majemuk sekali. Tapi kita mempunyai sebuah kesamaan visi dan misi, peduli terhadap alam, khususnya Lawu dan sekitarnya, dan mau menolong sesama Tanpa pamrih. tanpa pamrih. Oke. Nah, di situ. Luar biasa. Maaf nih saya potong, makanya kemarin saya agak kaget mendengar beberapa kisah kayak Mas Haryoko itu udah berapa puluh tahun, Iya. Mas Jondit, gila ini orang dedikasinya nggak kaleng-kaleng gitu. Iya, berarti mereka bener memang dari zaman dulu Mas ya. Zaman dulu. Karena kita bicaranya di sini jiwa, Mas, gitu kan. Oke. Itu jiwa. Nah, kembali ke kita ke AGL itu, ketika tahun 1997 itu kan terjadi sebuah kebakaran hutan yang Terbesar itu. terbesar, Iya, 97. ya kan? Bahkan di skala nasional di Indonesia gitu kan. Nah, salah satunya di lingkup Lawu Utara ini, yang kalau nggak salah hampir 4 atau 5 bulan untuk penanganannya, pemadamannya. Nah, kebetulan di era tahun itu kita teman-teman tuh yang nongkrong di gunung gitu kan. Dulu jalur Cepau tuh belum ada, bro. Maksudnya udah ada, tapi nggak populer. Udah resmi tapi belum. Udah. Udah resmi juga. Tapi nggak populer. Belum dikenal. Yang lewat jalur-jalur sana itu penduduk, pencari kayu, pencari jamu, nah macam-macam gitulah. Sama orang-orang terdekat kita, gitu kan. Nah, yang paling populer itu Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang, gitu kan. Nah, pada waktu kita menggunakan Basecamp Indo untuk penanggulangan kebakaran hutan ini di Cemoro Kandang, jalur Jawa Tengah. Nah, ketika itu teman-teman mempunyai bisa dibilang dedikasi yang luar biasa ya. Ketika kita bicara hampir 4-5 bulan bergelut dengan asap, api, ya kan. Yang notabene kita tanpa pamrih, gitu kan. Jadi dengan mekanisme yang sangat sederhana. Sistem pemadaman kita pakai ilaran, yaitu kita cangkul, misalkan ini titik api nih di sekian, di petak sekian gitu ya. Kita harus kubangin dulu pakai cangkul supaya apinya tidak merembet ke tempat yang lain. Dilokalisir. Betul. Habis itu api yang udah gede kita tepuk-tepuk dengan ujungnya daun. Kita bikin kayak semacam sapu gitu kan, kita tepuk supaya mati. Ketika tonggak yang sudah terbakar, matinya kan susah. Baru kita guyur air. Kalau enggak pakai lumpur kita kasih air, tempelkan mereka ke tonggak-tonggak itu. Jadi kita bawa untuk air, bro. Bawa. Serius, itu bawa. Jadi dari mata air yang paling bawah kita kan ada di trap 4 itu ya. Kita pakai jerigen-jerigen itu. Wah, kita taruh di tempat-tempat tertentu yang supaya kita bekerja di setiap harinya aksesnya gampang. Estafetnya gampang. Baru tonggak-tonggak itu kita bunuh dengan air. Berjalannya waktu bla 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 gitu kan. Waktu itu saya masih ingat sekali. Kepala atau asper ya. ADM, administratur gitu kan. Administratur itu namanya Bapak Insinyur Edi Janat. Ya, dari Perhutani gitu kan. Dia orang yang luar biasa tanggung jawabnya dan dedikasi di pekerjaannya gitu kan. Dia hampir tiap malam selalu ikut briefing, ikut mekanisme kerja gimana bla 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 bla, dan berinteraksi dengan kita. Turun langsung ya beliau. Nah, ketika pemadaman itu sudah dinyatakan selesai gitu kan, Pak Edi Janat ini bercerita atau berkeluh kesah istilahnya. Mas-mas yang ada di sini semua secara pribadi dan juga instansi, kita terima kasih
gitu kan, dibantu yang luar biasa, baik tenaga, pikiran, waktu dan bla 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 gitu kan. Kita harus balasnya apa nih, gitu kan? Nah, terus kita ngobrol-ngobrol lah panjang kali lebar. Terus untuk anak AGL, anak Gunung Lawu ini AGL sudah berbadan hukum belum? Sudah mempunyai wadah yang benar belum, gitu kan? Akhir katalah di situ terbentuklah AGL secara administrasi. Oke, Terdaftar sebagai anak asuhnya perhutani. Dan khususnya kita mau ikut memelihara, bisa dibilang tangan panjang lah, kira-kira gitu ya. Kepanjangan tangan. Kepanjangan tangan lah ya, sorry. Nah, di Cemoro Kandang khususnya, Cemoro Sewu, dan pada umumnya di Lawu. Disitulah. Gitu. Awal mula terbentuknya AGL. Berarti sebelum terbentuknya AGL ini belum ada pelatihan, nanti masih otodidak atau gimana? Otodidak semuanya. Otodidak masih? Otodidak. Saat Madama 97 pun masih otodidak? Otodidak. Wow. Dan pada waktu itu belum ada yang namanya YouTube dan belum kan iya, belum ada. Jadi kita mainnya insting doang. Supaya api itu tidak merembet, supaya api itu bisa kita padamkan, kita minimalisasi, udah gitu aja. Dan memang kalau dibilang tradisional banget gitu kan, banget tradisionalnya gitu. Nah, ya itu tadi. Jadi karena kecintaan kita terhadap Lawu seperti yang abang bilang gitu kan, bukannya kita sok-sokan nggak kaleng-kaleng gitu ya, tapi emang ya fakta lah ya, fakta gitu kan. Gitu. Nah itu Mas, perbedaannya saat itu sama berarti zaman itu belum ada listrik dong di Lawu? Belum ada. Nggak kayak sekarang? Belum ada, iya. Dan kalau malam gimana tuh? Ya kita pakai minyak Petromak itu, terus pakai lampu-lampu ublik sentir itu, pakai itu masih. Itu katanya dulu saya dengar apa, zaman masih belum ada lampu itu hewan-hewan turun sampai posko bawah itu katanya. Sampai posko mah. Jadi kita biasa di posko itu ya, di posko dulu belum ada musola itu kan, ada dua ruangan yang kita namain kamar 13 sama kamar 12. Yang notabene kamar 13 ini biasa kita tampung jasad atau survival yang sudah kita temukan itu. Persemayaman sementara. Kira-kira di situ. Itu gila, itu nggak iseng apa Mas? Gila, tempat naruh mayat cuy. Itu nggak pernah ada gimana tuh? Ya ada dan sering gitu, kan? Jadi kalau kita bicara tentang hewan itu di belakang posko, di belakang kamar 13 itu ngok suara babi hutan. Itu sore aja sekitar jam 7, setengah 8 ada tuh. Masih jam situ? Masih segitu. Jadi masih alami sekali bro di era-era tahun itu. Ayam hutan tuh kalau siang pada main di sekitaran situ. Oh ya? Iya, ayam hutan itu gitu. Terus kalau pas musim-musim tertentu tuh ada lutung ya, monyet-monyet lutung tuh ya bergelantungan lah di atas posko itu. Sampai turun ke posko situ. Ke posko. Dia kan makan ini. Ujungnya daun, dalam bahasa Jawanya jipan. Jipan itu bahasa Indonesianya apa sih? Kalau orang Jawa Timur manisah. Apa ya? Labu siem. Oh, labu siem. Labu siem. Dia suka. Lutung tuh kan makan ujungnya labu siem, daunnya tuh. Bahkan zaman itu yang saya dengar dulu dari pendaki-pendaki lawas itu naik itu kita ketemu rusa tuh udah biasa banget. Biasa banget. Iya, bener itu. Banget. Nah, terutama di bawahnya Argoproso. Ya, jadi puncak Argodumilah. Ya kan, kita jalan turun ke sisi timur, ke Sendang Derajat, Pasar Dieng atau Pasar Setan, Hargo Dalem. Nah, kita yang serong ke kiri. Di situ ada bukit itu yang dulu didiriin tower. Kalau nggak salah tower itu di sekitar tahun 95-96. Karena tower-tower itu sendiri teman-teman ikut ngebantu. Teman-teman ikut bekerja. Kita angkat tuh besi-besinya, baut-baut dari bawah. Itu prosesnya hampir 3-4 bulan bro mendiriin tower itu.
Lu bayangin, baut sebesar gini-gini loh. Gue bawa logistik aja berat Om. Gila lu bawa baut gitu. Kita naik doang tuh kadang 1 minggu tuh naik doang karena berat. Iya. Bawa karier belum ada tuh, korimor segala macam belum ada, masih pakai besi gitu kan, kayak antena letter U gitu kan, masih pakai itu. Dan itu gila. Di masa itu berarti memang tapi jumlah relawannya saat itu udah seberapa banyak kira-kira saat itu? Sudah banyak. Jadi kita udah puluhan lah ya, puluhan. Kalau tepatnya kita di tahun 97 itu pendataan udah hampir 100-an bro pada waktu itu. Tapi biasalah ya, yang namanya sebuah organisasi aktif dan tidak aktif itu kan wajar lah. Iya. Gitu. Gitu. Nah semenjak AGL ini berdiri, yang masih ingat di masa-masa itu kisah-kisah evakuasi yang menurut Mas menarik, ada nggak sih Mas saat itu? Baik itu pendaki yang sifatnya survivor masih selamat ataupun yang mungkin ya maaf sudah menjadi korban gitu. Banyak Mas. Oh gitu. Jadi banyak seperti kasusnya yang berapa belum lama ya, paling sekitar pandemi kemarin, kasusnya almarhum Alfi yang orang Magelang gitu ya. Iya. Yang sampai sekarang pun tidak ditemukan jasadnya. Dia kalau nggak salah dari jalur Cetok itu naiknya. Betul. Jadi kalau kita lihat dari pendataan dan kita ngumpulin dari beberapa narasumber gitu kan, Alfi ini naik dari jalur Cetok dengan beberapa kawan gitu kan. Udah sampai puncak dia, udah sampai di Argo Dumila. Oh, udah sampai Argo Dumila. Itu udah sampai Dumila. Dan pada waktu itu cuaca bagus, bro. Cuaca cukup bagus, cukup menarik gitu. Tapi yang namanya faktor X kita sama-sama nggak tahu gitu kan. Karena di narasumber terakhir dan itu sempat terabadikan oleh salah satu kamera pendaki juga gitu. Di sekitaran puncak itu menemukan atau sempat memotret almarhum Alfi itu jalan atau lari, dia memanggul atau memikul kayu bakar. Kayu bakar. Buat apa? Nah, di sini tidak tahu. Karena sudah tidak logis. Karena dia udah nggak pakai baju. Udah nggak pakai baju? Udah pakai baju. Dan memikul kayu bakar? Kalau kita melihat foto terakhir itu sebagai data, dia pakai celana panjang yang digulung sebelah kiri. Dia udah nggak pakai baju, dia mikul kayu. Dia berjalan di sampingnya Gegerboyo. Jadi dia ke arah timur, ke arah warungnya Mbok Lim di situ. Jadi sebelah selatannya puncak di situ. Sempat itu terakhir terabadikan oleh kamera. Nah, jadi ketika pencarian kita pada waktu itu difokuskan di beberapa titik, baik itu di jalur Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, di Lorong Lawu, di sekitar Selo Penangkep, ya kan? Bahkan di Telogo Kuning sendiri. Itu udah kita sikat sampai beberapa seru pada waktu itu, yang sampai sekarang pun ya begitulah, belum diketemukan. Itu kalau nggak salah Alfi itu termasuk operasi pencarian besar ya? Betul. Bahkan kita melibatkan ratusan relawan, teman-teman dari tim SAR gabungan, Basarnas, BPNPB, BBBD, Polres, Korem, masyarakat sekitar di situ. Kita bahu-membahu untuk mencari survivor ini gitu. Bahkan dari K9 Polres Karanganyar pun menurunkan anjing yang terbaiknya, yang jenis Labrador itu. Itu pun gila bro, blank juga. Bener-bener kayak hilang gitu aja deh. Ya. Nggak kedetek ya? Nggak kedetek. Dan oke, dari sudut pencarian kan memang sudah maksimal, tapi pernah nggak sih ada sudut pandang lain? Artinya mungkin menurunkan dari sudut pandang paranormal atau apa, seperti apa tuh? Sudah, dan banyak. Jadi gitu. Dari pihak keluarga itu membawa orang-orang paranormal, dari instansi-instansi yang terkait
sudah bahkan kalau kita akumulasi nih, mungkin puluhan deh. Anjir. Sampai puluhan. Iya. Tapi yang namanya sebuah apa ya? Ini saya bilang Allahu a'lam. Allahu a'lam gitu kan. Bahkan di Karmantel kita di bawahnya Selo Penangkep itu kan memang jurang yang dalam ya bro. Jadi kita dari Cokro Suryo Pos 4 kita jalan Selo Penangkep kan, kita turun lagi, kita masuk di Lorong Lawu ya kan, menuju jalur yang Pos 5. Nah di bawahnya kita lepas dari Selo Penangkep ini, itu kan sempat diturunin sama teman-teman. Karena ada indikasi jatuh mungkin di situ. Diturunin ke situ? Di situ. Tapi kita emang nggak bisa bergerak banyak karena dalam sekali bro. Dan itu memang harus dengan cuaca yang benar-benar bagus. Benar-benar bagus sih. Ya. Berapa meter itu kalau boleh tahu? Aduh, satu Karmantel itu berapa meter lupa saya. Itu nggak tembus. Jadi teman terus naik lagi. Kita harus rappelling kan ke situ. Di situ. Emang dalam di situ. Itu kalau lebih pendek jalurnya, kita muter dulu. Kita lewat Telaga Kuning. Jadi lewat Hargo Dumilah, kita turun ke Telaga Kuning turun. Itu kan ketemunya model gini nih. Ini puncak di sini. Ini Telaga Kuning di sini. Ini Selo Penangkep. Nah, ini jurang nih. Kalau dari sini memang dalam banget. Lah kita dari sini bisa. Tapi dari sini ketika kita sampai di dasar menuju ke sini, ini juga banyak blanknya, bro. Oh. Jadi dari titik sini ke sini kita nggak bisa. Oke. Di situ. Bahkan kan kalau pas cuaca buruk dikit kita udah nggak berani. Yang namanya kita shot yang risiko kan diri kita harus. Jangan sampai kita ngesar kita yang disar. Begitulah kira-kira. Kita jadi culun. Itu berarti total perkiraan Mas itu seingat Mas proses pencarian Alfi ini selesai sekitar berapa lama? Nyampe sebulan? Lebih mas. Lebih. Dan pada waktu itu untuk pencarian survival ini kita udah menggunakan banyak mekanisme, baik itu disisir dari datarannya sebelah sana sebelah sini, pakai mekanisme supit urang, dan kita juga mengintegrasi dari keluarganya ketika kita background. Jadi kita kan harus tahu karakter-karakter survival ini, misalkan di saat sendiri dia ngapain, tipikalnya gimana. Iya. Berarti dia kan kalau survival minimal di tempat seperti ini, dan kita korek juga beberapa kawannya waktu dia mendaki. Karena si Alfi ini sebetulnya bukan pemain baru di dunia pendakian gitu. Oh, emang hobi. Jadi kalau kita sempat ngobrol dengan beberapa kawannya, dia udah mendaki di Merbabu, di Merapi, bahkan di Lawu sendiri udah beberapa kali. Bukan pertama berarti. Bukan pertama, itu. Aneh. Ya. Di situ setelah kita kumpulin data dari background keluarganya, karakter si Alfi sekalipun, tapi ya kita udah bekerja dan berusaha semaksimal mungkin ya dengan semua lapisan yang terkait. Tapi Tuhan yang menentukan. Ya di situ. Artinya memang benar-benar nggak ketemu ya? Iya di situ. Dan ini kasus Alfi yang di tahun 2000 berapa ya? 2019 ya. Itu saya jadi teringat nih bro. Jadi teringat kasusnya Susilo. Siapa itu? Nah, Susilo ini di era tepatnya tahun berapa ya? 90-an 5 kalau nggak salah. 95 94 kira-kira di situ. Kasus lawas. Ya, kira-kira di situlah. Ini orang Jogja. Di situ. Wah, itu menelan waktu yang lumayan lama juga di situ. Bahkan sempat kita sisir semua jalur Kandang dan Sewu yang notabene itu merupakan jalur favorit pendakian di Gunung Lawu kan. Kita plot itu semua jalur. Dan itu banyak sekali teman-teman dari Wanadri, Bandung. Halo, salam rimba teman-teman Wanadri. Rimba Raya. Dan saya ingat betul pada waktu itu Turki. Turki. Itu sobat lama saya gitu kan. Terus ada waktu itu juga teman-teman ranger dari Semeru, almarhum Iteng, khususon almarhum Iteng, Al-Fatihah, lu orang baik Iteng.
Nah, itu kita turun semua itu mereka. Ya? Itu turun semua. Bisa dibilang bangkotan-bangkotan. Dedengkotnya semua. Dedengkot. Terus juga ada teman-teman ITN Surabaya, Gundul yang sekarang dia ada di BPBD Trenggalek. Wes. Salam rimba Gundul. Itu kawan-kawan lama ya. Itu hampir-hampir mirip, Bro. Gimana tuh kejadian? Kasusnya si Alfi sama si Susilo. Bahkan pada waktu itu kita menggunakan metode flying cam. Jadi mengingat peralatan di era-era tahun segitu kan belum secanggih era sekarang gitu kan. Jadi kita seru pertama misalkan nih terdiri dari 5-6 orang. Persiapan logistik. Lu mau masuk di hutan berapa? Misalkan 5 hari. Oke, ini ada 7 hari logistik. Jebret. Terus kita teman-teman dari Anjer Lawu open nih. Gua nih nimbun logistik di shelter 2 masuk ke kiri pohon besar. Teman-teman kan biasanya gitu tuh, nimbun logistik entah itu air mineral, entah Indomie, entah kornet segala macam. Ya, pada waktu itu. Nah, dan ini masih ingat, Bro. Kita waktu itu flying camp turun dari shelter 3 tapi nggak lewat jalur utama. Itu kita nerabas jurang lewat aliran air karena ada indikasi survival ini dia ngikutin arus sungai. Logikanya air kan turun ke bawah, dia ngikutin arus sungai, gitu kan? Nah di situ kita sisir tuh sungai. Nah ini kejadian yang lumayan dibilang gokil dan aduh agak bangsat juga. Kita rame-rame di situ kita nemu tengkorak, Bro. Tengkorak manusia. Oke. Jadi kita di perengan jurang gitu, loh, gila ini tengkorak ini. Ya kita kumpulin. Dan kita namanya orang yang ya kita tetap rawat lah. Meskipun bagaimanapun. Kita kumpulin itu tulang-tulang. Kita bungkus pakai mantel persediaan kita. Kita bungkus, kita kumpulin jadi satu. Dan kita flying camp. Ya udah, kita tidur sama tengkorak di situ. Sorry, ini tengkorak kalau indikasinya dari aparelnya dia mendaki atau mendaki ritual? Kan ada 2 nih biasanya kalau di laut. Kalau menurut saya itu ritual. Oh, ritual ya? Ya, karena gini. Dulu itu ada jalur lewat Blumbang. Iya. Wah, gua nggak tahu tuh. Jalur Blumbang ini lewat pertengahan kampung. Oke. Jadi di era-era kerajaan, jalur Blumbang ini menjadi sebuah jalur yang dipakai untuk umum. Jalur utama dulu mungkin. Utama sih bukan, tapi bukan. Dipakai. Oke. Itu dari kampung Blumbang, bawahnya atasnya Tawangmangu, terus jalan raya, terus itu masuk ke perkampungan, dia masuk ke kampung lewat perkampungan warga, ladang-ladang, baru kita perengan turun arus sungai naik. Itu nanti tembusnya itu kita di bawahnya pos 3. Oh, langsung bawah pos 3? Iya, tepatnya pos Bayangan. Nah di situ, nah kita sempat nemuin tengkorak yang utuh itu di jalur situ. Jadi kemungkinan itu ya peziarah di era-era tahun berapa yang sama-sama kita nggak tahu ya. Gitu. Udah kita bungkus, kita doain segala macam. Terus untuk bukti dan segala macamnya kita bawa turun, kita bawa ke posko. Gitu. Tapi ya lumayan asik juga. Kita berapa malam kita tidur dengan tengkorak. Aduh. Gak apa-apa. Ya, papa dan nggak papanya ya tetap papa sih. Oh gitu. Iya, siaran tidur sama tengkorak cuy. Itu ya kita berdoa aja lah gitu kan. Yang namanya di semua tempat segala macam. Toh kita niatnya baik. Betul kan? Kita menemukan, kita pingin melakukan hal sesuai syariat agama kita, kita juga mendoakan. Betul. Nah gitu kan. Seharusnya kita bilang, lu mau berbuat jelek sama kita, bajingan lu aja gua rawat. Iya. Betul nggak? Iya. Lu aja gua doain. Ya kan? Bener. Seharusnya lu terima kasih dong sama kita. Sorry, betul gitu kan kira-kiranya gitu. Ini dengan bahasa prokemnya. Prokemnya gitu kan. Tapi itu akhirnya gimana? Itu yang dicari itu akhirnya gimana? Nggak ketemu juga? Tetap nggak ketemu juga.
Jadi hampir saya bilang 11-12 dengan kasusnya Alfi dengan kasusnya Susilo di sini. Gitu. Tapi kalau sudah melibatkan operasi besar kayak Alfi itu kan standarnya kalau nggak salah untuk SAR kita itu cuma seminggu ya? Betul. Itu tergantung nanti dari teman-teman di Basarnas. Oh gitu. Ya menerapkannya. Kan banyak faktor Jadi nanti faktor cuaca, faktor keluarga. Jadi memang udah ikhlas nggak? Udah ikhlas belum? Nah itu mempengaruhi juga nantinya. Nah tapi misalnya di contoh kasus, oke, kita udah menganggap ini emang udah nggak ketemu lah. Tapi pihak keluarga masih ngotot. Artinya pencarian itu sendiri jadinya itu kan butuh logistik, butuh segala macam. Betul. Didanai oleh keluarga. Kalau extend waktu lagi gitu, itu gimana tuh? Iya. Bahkan untuk masalah pendanaan administrasi itu kan ada dari pemerintah, terus dari teman-teman volunteer ya kan untuk logistik. Karena sekarang eranya udah enak bro, banyak sekali relawan-relawan di setiap daerah. Mereka pun ketika kita berbahu membahu pencarian, mereka nggak datang cuman orang doang, mereka pun juga banyak bawa logistik. Gitu kan, yang kita masukkan satu pintu, intinya di situ. Nah di situ dari keluarga pun juga mensupport. Bahkan ada juga dari donatur-donatur yang peduli, yang namanya kita pengen berbuat baik kan banyak jalannya bro. Mungkin yang di lapangan dengan waktu, tenaga, pikiran mereka. Mereka yang duduk di kantor yang punya uang lebih, aku juga mau bersedekah. Disitulah. Intinya kita punya satu misi. Jadi di dalam sebuah pola pikir kita, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Wah, itu quotes of the day. Ya. Dan jangan pernah merasa capek untuk menolong sesama. Gitu ya. Mantap. Ini keren nih bro. Ini susah nih kalau emang tingkat keikhlasan yang tinggi ini susah buat ngomong gitu tuh. Berarti ya bisa dibilang balik lagi ke si Alfi tadi ya, itu dia area hilangnya kurang lebih di Pasar Setan ya, Pasar Dieng. Bukan. Dia di bawahnya Hargo Dumilah. Tapi dia sempat main-main. Ada beberapa narasumber yang kita kumpulin, dia main di Pasar Dieng. Main di sekitaran warung Boyem. Jadi pada waktu satu hari itu emang dia main di sekitaran puncak. Makanya sempat ada pendaki yang di sekitaran puncak pengen mengambil foto pemandangan, ngecepret dia yang saya bilang di depan, dia nggak pakai baju itu. Nggak sengaja dapat dia. Iya. Tapi ada juga sebuah pengalaman ketika orang hipo. Nah itu yang mau gue tanya. Kan dia buka baju. Nah ngerasa panas. Hipo. Ketika logika mereka udah nggak jalan bro, itu justru dia membuka baju. Ada hal-hal semacam itu. Jadi ada indikasi kemungkinan Alfi ini juga sudah kena hipo ya? Mungkin. Tapi ngapain dia bawa ranting? Nah disitulah. Mungkin dia pengen ngecamp lagi di situ untuk nanti malam api unggun atau apa gitu kan, mungkin gitu kan. Karena ketika kita hampir kita melakukan flying camp di pos 4 di Cokro Suryo, terus di Argo Dalam segala macam, kita selalu koordinasi dengan banyak seru di situ dan kita kontak-kontakkan, mengumpulkan data di setiap harinya di situ. Oke. Berarti ya yang namanya gunung ya. Nah ini rata-rata kan yang nonton nih suka daki juga nih. Jadi mungkin dari Mas Toto ada pesan apa sih ke mereka nih? Karena kayaknya dari komen-komennya banyak juga yang pendaki pemula nih. Jangan sampai mereka mengalami apa yang tadi Mas Toto SAR gitu. Intinya satu, fisik bagus. Ya kan? Kedua, peralatan. Jangan sepelekan yang namanya sebuah peralatan. Meskipun kondisi cuaca, kita di Indonesia cuaca panas dan cuaca hujan, tetap harus safety. Meskipun kemarau panjang, yang namanya mantol, raincoat wajib. Dan segala sesuatunya. Jadwal kita harus bisa set. Kita mau mendaki nih misalkan, 3 hari, siapin logistik minimal 4 hari. Itu minimal. Kalau bisa 2 hari spare. Betul. Di situ. Kekompakan dari sebuah rombongan. Ini. Kekompakan dari sebuah rombongan itu sangat menjadi sebuah poin.
Karena ketika kita bicara capek, di aklimasi tertentu, oksigen udah mulai menipis, daya tahan tubuh udah beda-beda, pasti kan karakter orang udah kelihatan nih. Betul. Wah, lu baru segitu bro, bla 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 bla. Gua gini nih. Ada yang satunya gua pengen pup nih. Wah, lu makannya banyak. Nah, ada orang yang sensi kan dari candaan-candaan. Nah, harus betul-betul gowo. Kita harus betul-betul bisa memahami. Ya kalau dia malah pipis, ya udah lu pipis aja deh, gua tungguin. Lu kalau mau pup aja deh, gua tungguin, gitu kan. Pokoknya semua harus ada etikanya. Yang kedua, sikap. Yang berikutnya maksud saya, sikap. Yang namanya di tempat manapun, misalkan nih bro, gua datang ke rumah lu, gua sebagai tamu nih. Tiba-tiba gua asal nyelonong aja, masuk ke kamar sono, masuk ke sono, ini ada makanan gua comot. Kan sisi etikanya nggak dapet. Begitu juga kalau kita di alam raya, di alam rimba. Karena kita hidup nggak sendiri. Kita hidup nggak sendiri, gitu kan? Ini kadang-kadang yang orang tuh kadang susahnya ada yang skeptis dengan hal ini. Nah, jadi kita kembali ke sebuah tujuan awalnya. Kita mau mendaki gunung, satu nih, olahraga. Ya, berlakulah sebagai seorang olahraga yang baik. Pengen menikmati pemandangan alam, berlakulah sebagai penikmat alam. Ya kan? Jangan ganggu habitat yang ada di situ, biarin aja, gitu kan. Ketika panjenengan itu dapat suara-suara misteri itu, biarin aja. Emang mereka ada di sana ya? Ya emang ada di sana. Lu belum lahir aja, mungkin mereka udah di sana, gitu kan? Nah, itulah yang namanya kearifan lokal, sesuatu yang udah ada ya biarin aja. Yang penting apa yang menjadi tujuan lu kesampaian selesai. Betul sekali. Nah, disitulah. Inilah nih penting bro ya tuh, lu inget-inget tadi tuh. Ya kadang-kadang nggak heran juga ya mas ya, di bawah nih orang berteman deket, sampai di atas bisa jadi berantem. Bisa jadi berantem. Karena sifat aslinya keluar karena udah ditempa rasa capek, rasa segala macem. Ya, kesabaran menipis. Tadi barusan lu makan, sekarang perlu pengen makan lagi, kita masak lagi. Ini harus berhenti. Ini udah jam segini nih. Kadang-kadang kan gitu. Ya udah nikmatin aja. Benar. Ini usus kan beda-beda nih kita kan. Betul. Ya itulah namanya anak gunung, biasa memang punya jiwa tongkrongan tuh yang jauh lebih luas tuh di situ tuh, ya kan. Kita lebih bisa mengerti orang ya kan. Iya betul. Oke deh kalau gitu, Mas Toto, untuk yang episode ini mungkin kita sudahi dulu nih ya. Sebelumnya saya ucapin makasih dulu. Thank you, sama-sama. Udah diterima di sini, udah diceritain dan udah dikasih petuah. Ya. Sama-sama, kita sama-sama jam belajar gitu kan. Kita intinya berbagi gitu kan. Amin. Oke bro, buat lu semua yang pengen bercerita kayak Mas Toto, bisa hubungi nomor WhatsApp kita yang tertera di sini. Dan mungkin karena Mas Toto ini bisa dibilang sudah pensiun kali ya, dari udah agak intensitasnya udah nggak begitu sering ya. Pensiun sih nggak juga deh. Tapi udah nggak seaktif dulu berarti ya. Masih. Wah, berarti bahkan saya sebelum puasa kemarin ya, 2 minggu sebelum puasa saya masih ke puncak nganter tamu. Wah. Enggak, karena begini sering banget nih kayak kemarin si Jondit nih. Mas minta nomornya dong. Jadi banyak yang nonton ini kalau datang pengen ketemu orang ini. Jadi pengen ibaratnya entah mungkin minta diantar, entah gimana, gue gak ngerti. Makanya saya pikir Mas udah, ternyata masih aktif. Ya udah bro, nanti lu bisa hubungin nomor dia langsung. Karena kita, saya bilang ya, Lawu bukan tempat yang asing bagi kita. Bahkan rumah kedua. Kita rumah second home. Second home udah. Lu mau kemana bro? Pulang deh, second home gua. Itu udah menjadi sebuah obrolan teman-teman lama yang ada di situ. Jadi kalau udah kangen, kita misalkan weekend, udah jalan nongkrong di posko sama teman-teman, sekedar masak, ngopi bareng, nah gitu-gitu. Iyalah, udah tempat ya tumbuh di sana ya. Tumbuh di sana. Terkecuali kalau memang kita udah ada acara operasi SAR, baik itu di gunung, longsor, apa bencana nasional di kota-kota lain, nah itu udah panggilan jiwa bro. Betul. Nah ini ibarat kata tentara langit udah mau jalan nih, gitu kan? Nah, kira-kira semacam itu. Oke deh kalau gitu, buat teman-teman yang pengen sekedar main, silaturahmi atau kenal dengan Mas Toto, beliau rumahnya di Solo. Nanti lu kulik aja tentang beliau di pos AGL Cemoro Kandang. Kalau gitu gue pamit dulu ya, Arfi dari Jelajah Malam dan Mas Toto. Thank you. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.